Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di tempat yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua, Allah berikan keridhaannya kepada kita semua. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita qudwah hasanah, sehingga mudah-mudahan dengan qudwah hasanah itu kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab, wabil khusus adab tentang seorang anak yang beradab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seperti apa akhlak seorang anak, bagaimanakah semestinya akhlak seorang anak. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Akhlaqul Banin jilid 1, bagian yang kedua, Al-Waladul Adibu, anak yang beradab. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahu al-kibara wa kullaman huwa akbar minhu wa yarhamu ikhwanahu as-sighara wa kullaman huwa asghar minhu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya adab sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua agar lebih mengutamakan adab, akhlak daripada menuntut ilmu. Al-waladul adibu, anak yang beradab. Bagaimana sih kaitannya dengan anak yang beradab? Ciri-cirinya seperti apa? Ini yang akan kita coba paparkan, kita akan bahas. Al-waladul adibu, anak yang beradab itu yahtarimu walidayhi. Pertama adalah tentunya dia menghormati orang tuanya. Karena sesungguhnya menghormati orang tua ini merupakan hal yang utama. Ya. Justru malah menjadi dosa besar kebalikannya ketika seorang anak tidak menghormati orang tuanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu ciri yang utama adalah ketika seseorang yang menghormati orang tuanya, ya, maka dia termasuk anak yang beradab. Orang tua yang nomor satu, orang tua yang diutamakan, yang paling dihormati. Kemudian setelah orang tuanya, wa muallimihi, dan guru-gurunya. Nah, karena guru-guru ini merupakan orang tua nomor 2 setelah orang tua yang sebenarnya, orang tua kandung. Kemudian ciri-ciri yang ketiga daripada anak yang beradab itu adalah wa ikhwanahul kibara,
dia juga menghormati orang yang lebih besar darinya atau kakaknya gitu. Wa ikhwanahul kibar, dia menghormati saudaranya yang lebih besar, ya, tidak suka melawan, ya, dia lebih mengikuti kakaknya, ya, mentaati kakaknya dan sebagainya. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan setiap orang yang lebih besar darinya, ya, ketika dia berpapasan dengan orang lebih besar, dia menghormati orang lebih besar daripada. Jadi bukan hanya sekedar saudara kandungnya yang lebih besar, namun setiap orang yang lebih besar darinya dia pasti akan hormati. Inilah ciri-ciri anak yang beradab. Kemudian di antara, selain daripada itu juga, anak yang beradab itu juga akan wa yarhamu ikhwanahu as-sighara, wa yarhamu, dan setelah dia menghormati orang tuanya, gurunya, kemudian saudaranya yang lebih besar, selanjutnya orang yang lebih besar darinya, tidak cukup hanya itu juga, wa yarhamu ikhwanahu as-sighara, dan dia juga menyayangi, punya kasih sayang, sifat kasih sayang kepada siapa? Wa ikhwanahu as-sighara, saudaranya yang lebih kecil. Kalau sama kakaknya dia hormati, kemudian ketika orang yang lebih kecil darinya, ya, atau adiknya, dia akan memiliki sifat kasih sayang. Dia menyayangi adik-adiknya, ya, saudara yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir adalah wa kullaman huwa asghar minhu. Tidak hanya adiknya yang dia cintai, yang dia sayangi, pun juga setiap orang yang lebih kecil darinya dia akan sayangi. Nah, itulah beberapa sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh anak yang beradab. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari contoh-contoh yang sudah dipaparkan tadi, sehingga kita termasuk orang-orang yang beradab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita menjadi orang yang lebih beradab, menjadi orang yang memiliki adab yang mulia, karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu adalah merupakan salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.